pers kemudian punya agenda-agenda setting tertentu yang merupakan titipan. Pers dikatakan sebagai pilar keempat demokrasi di Indonesia. Sebenarnya apa sih peran pers dan seberapa berpengaruh pers di Indonesia? Oke, kita lihat sejarah dulu. Pers sangat berperan penting. Kita ingat tahun 98 tidak hanya sektor politik yang bergejolak, ekonomi dan sosial pun ikut bergejolak. Di situ peran serta tidak hanya mahasiswa, tapi pers juga sangat punya peran penting untuk menyuarakan informasi-informasi hingga ke pelosok desa. Maka masyarakat hingga pedesaan setelah 98 sudah punya cara pandang sendiri yang sangat berbeda-beda, sangat beragam, kemudian bisa mengambil keputusan, bisa mengintervensi kebijakan pemerintah. Jadi pers itu sebagai penyambung lidah dan penyeimbang suara dari masyarakat hingga bisa menjadi sebuah kebijakan di pemerintah. Dewasa ini pers dihadapkan dengan era post-truth. Sebenarnya apa sih era post-truth dan bagaimana pengaruhnya terhadap pers? Oke, era post-truth itu sebenarnya muncul di Amerika ya, sekitar tahun 92. Kita tahu ada sindrom Watergate. Saat itu masyarakat Amerika tidak ingin meyakini kebenaran yang dibangun oleh pemerintah. Saat itu presiden benar-benar berkhianat dalam tanda kutip dengan masyarakat, sehingga masyarakat tidak ingin mempercayai kebenarannya. Maka masyarakat mempercayai kebenaran lain. Nah, pada saat masyarakat mempercayai kebenaran lain, pers itu muncul. Dan pers itu muncul untuk mencari kebenaran mana sih yang memang ada gitu. Post-truth itu adalah suatu era yang masyarakat ingin meyakini suatu kebenaran yang belum tentu itu benar. Entah itu negatif atau positif. Sometimes post-truth itu sesuatu yang positif karena ingin memaknai kebenaran yang semu, tapi itu memang hal yang positif dan menjadi penyemangat bagi masyarakat. Tapi bisa jadi era post-truth itu muncul justru merusak suatu society karena yang diyakini adalah bukan kebenaran yang bersifat positif gitu. Jadi saat era post-truth itu ada, muncul berbagai macam skenario. Skenario itu entah diadaptasi dari kenyataan atau skenario itu muncul berupa fiksi belaka. Nah, sekarang masyarakat harus lebih jeli untuk memilih mana sih yang memang skenario yang merupakan fiksi atau skenario yang merupakan data dari masyarakat. Dan jurnalis atau pers, insan pers wajib mencari kebenaran sedetail-detailnya supaya masyarakat bisa memilih kebenaran mana yang cocok untuk society. Apa sih yang bisa dilakukan pers untuk tetap eksis di media dengan tetap mempertahankan kredibilitasnya? Oke, kunci utama pers adalah accessible. Jadi untuk menjadi pers itu tidak mudah sekarang. Ikut kompetensi, uji kompetensi wartawan, kemudian harus berada dalam kantor berita yang kredibel, ada dewan pers, ada undang-undang begitu, sehingga membuat pers itu bisa mendapatkan informasi A1. Sehingga narasumber kalau yang nelpon wartawan sama orang biasa akan beda, pasti beda. Sehingga pada saat wartawan punya akses itu, dia akan bisa mendapatkan informasi A1. Artinya informasi yang berasal dari narasumber utama atau data yang berasal dari penerbit utama, begitu kan? Nah, pada saat punya data dari penerbit utama atau narasumber dari narasumber utama, maka pers bisa menyusun informasi-informasi kepada masyarakat detail dan terpercaya. Nah, pada saat pers sudah punya akses seperti itu, sudah punya keunikan seperti itu tidak boleh kemudian dikotori dengan tendensi-tendensi politik tertentu. Itu kenapa sekarang banyak muncul pers itu kemudian dianggap oleh masyarakat tidak bisa dipercaya karena pers kemudian punya agenda-agenda setting tertentu yang merupakan titipan. Nah, itu yang kemudian harus ditangkap jeli oleh masyarakat. Dan masyarakat juga harus mengendalikan informasi itu. Jadi gini, contoh misalnya kalau zaman dulu saya informasi dari media televisi. Sirikit, almarhum, itu menyatakan bahwa di bukunya menyatakan bahwa kunci informasi yang kredibel bukan dari persnya saja, tapi dari masyarakat. Karena masyarakat pegang kendali remote. Nah, sekarang masyarakat pegang gadget.
Sekarang fitur-fitur digital di gadget manapun pada saat merasa bahwa insan pers atau kantor berita atau penulisan berita apapun yang dianggap hoax atau dianggap buruk atau dianggap mencemarkan nama baik seseorang, hal negatif, bisa dislike atau tidak disukai atau report, pasti akan ke-ban kan. Nah, itu peran serta masyarakat untuk bisa memilih pers yang kredibel. Nah, sekarang pers itu kenapa jadi sulit bersaing, karena elemen-elemen dari kebutuhan masyarakat juga semakin meningkat. Kalau dulu yang penting pers itu lengkap gitu datanya. Jadi koran lengkap, data segala macam, A1 udah cukup. Kalau sekarang tidak cukup. Lengkap, cepat, kemudian dan masyarakat harus bisa berinteraksi. Kalau dulu baca koran, nonton TV satu arah, mendapatkan informasi satu arah. Sekarang dua arah. Karena apa? Karena sekarang masyarakat ingin ikut partisipasi dalam penyampaian informasi itu. Jadi kuncinya pers yang bisa bertahan adalah pers yang adaptif dan bisa berkolaborasi dengan konsumen media. Apa sih yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga kualitas informasi saat ini? Oke, bentuk komunikasi pers dengan masyarakat dan pemerintah itu seperti segitiga, saling melengkapi. Jadi kalau saya sebutkan dari pertanyaan yang sebelumnya, saya menyebutkan bahwa peran serta masyarakat sangat tinggi untuk bisa memfilter pers mana yang bagus, informasi mana yang memang layak untuk masyarakat atau tidak. Nah, kemudian pemerintah perannya adalah membuat regulasi-regulasi agar masyarakat pun tidak disusupi, tidak hanya pers yang bisa disusupi, masyarakat pun tidak disusupi oleh berita-berita hoax, sehingga pemerintah harus pegang kebijakan-kebijakan, entah itu berupa regulasi, peraturan perundangan, atau apapun, atau hanya sekedar surat edaran, atau hanya sekedar sosialisasi. Yang pasti pemerintah harus punya pilar-pilar tertentu agar masyarakat dan pers tidak saling menyerang juga. Dan juga agar pers tidak kemudian menjadi senjata oknum-oknum pemerintah yang ada di dalam pemerintahan untuk bisa melegalkan sebuah kekuasaan. Jadi tidak hanya masyarakat, pers, tapi juga pemerintah gitu. Jadi intinya pemerintah harus jeli dan pemerintah harus bisa tegas dalam membuat dan mengaplikasikan regulasi terkait dengan penyebaran informasi. Bagaimana cara yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk membedakan berita yang benar dan yang tak benar? Masyarakat membedakan berita yang benar dan tidak itu dengan satu cara adalah konfirmasi. Hanya itu satu-satunya cara. Kalau kita punya Instagram, TikTok, atau Twitter, apapun sosial media kita, wajib hukumnya untuk kita memfollow akun-akun yang terverifikasi benar. Misalnya, wajib memfollow misalnya media-media besar yang memang kita anggap media itu sudah jelas secara hukum, secara pemberitaannya, begitu ya, kredibilitasnya jelas, kita follow. Agar pada saat kita menerima hoax, maka kita bisa mengkonfirmasi ke channel-channel itu. Nah, peran dari pers sekarang adalah di situ, untuk konfirmasi, bukan untuk penyebaran informasi. Kalau dulu, zaman saya sekolah, pers fungsinya untuk menyebarkan informasi. Sekarang, pers adalah tempat untuk mengkonfirmasi informasi yang beredar di masyarakat. Jadi apabila pers sudah ternodai, maka seluruh informasi-informasi yang akan dikonfirmasi akan semakin ternodai.